Kami sebagai perencana arsitek untuk proyek Leuweung Gledegan, kami merencanakan proyek ini adalah sebagai bumi perkemahan. Leuweung Gledegan adalah konsep perkemahan, tapi dimix dengan fasilitas hotel dan mais. Kalau untuk tenda-tenda, kita sengaja bikin sistem modular, lebar sekitar 3,4. Panjangnya ada 3 tipe, ada yang 9,5 meter, ada yang 10,1 meter, ada yang 12,5 meter. Tenda yang kita pakai ini tenda produk lokal, di mana tenda ini tetap menggunakan struktur hollow atau struktur besi untuk struktur tiang-tiang utamanya, tapi penutupnya kita semuanya full menggunakan tenda. Jadi tenda ini memang bahannya adalah tenda membran, di mana tenda tersebut punya lapisan yang bisa meredius dan bisa memantulkan panas matahari. Dan tenda ini juga mempunyai kekuatan struktur secara teknis adalah sekitar 1.500 kilo, 1,5 ton. Dalam beberapa kali kami merencanakan sebuah proyek, Leuweung Gledegan adalah proyek yang mengkhususkan kita membuat suatu ambience landscape itu harus menjadi hutan di 3-4 tahun ke depan. Leuweung Gledegan itu, ini nama terakhir yang inspirasinya keluar belakangan. Tapi pada dasarnya, secara umum, konsep-konsep dasar itu lalu didesain sama Pak Beni Suroso. Lalu fitur-fitur yang diharapkan dari hasil diskusi, hasil briefing, lalu dituangkan oleh Pak Beni selaku arsitek, lalu dibantu oleh Pak Agus, khusus untuk landscape. Jadilah seperti ini. Jadilah Leuweung Gledegan yang alhamdulillah sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Leuweung Gledegan itu dibangun oleh tim yang selama 30 tahun ini adalah the best team menurut saya. Jadi tim yang terbaik, baik dari sisi arsitektur dalam melakukan perencanaan, lalu kontraktor, lalu tim internal kami juga yang memang kawan-kawan sudah memiliki pengalaman yang panjang. Saya sendiri merasa ini sesuatu yang saya puas sekali, sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kota Bogor ini menjadi destinasi baik untuk wisata, kebutuhan orang di dalam bekerja, meeting, itu permintaannya masih sangat hebat. Maka kita juga terpikir untuk membentuknya seperti halnya glamping pada awalnya. Tetapi kita tidak mengatakannya glamping. Ini kita namai ekolodge dengan sebuah tema tempat yang tepat untuk urban escape. Jadi kita membentuk sesuatu yang berbeda apabila kebanyakan orang berbicara mengenai glamour camping. Mungkin kita lebih cocok dengan tematik resort. Hal unik dalam hal secara teknis di Leuweung Gledegan, kita merencanakannya secara apik, secara baik dan dinamis. Dinamis dalam artian kita punya desain yang memang tetap kita konsultasikan ke user, konsultasikan ke kontraktor, tapi semuanya berjalan dengan baik dan tetap bisa terbangun. Alhamdulillah terbangun dengan baik juga. Mungkin seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan konsepnya sendiri, dari awal namanya adalah Leuweung Gledegan itu sendiri, bahwa ibarat kata kita adalah memasuki sebuah hutan di mana untuk jenis pohon-pohonnya adalah heterogen dengan kondisi hutan yang lebat, dengan semak-semak yang wild, yang liar, tapi tanpa meninggalkan dari estetis dari jenis semak itu sendiri. Mungkin ada yang berbunga, ada yang berwarna-warni gitu. Ya, tantangannya lumayan menantang karena lahan yang ekstrim. Kita bikin kayak begini, infinitum, kita naik top dari level asli tanahnya itu. Kita berdiri di sini hampir 4,5 meter dari overflow yang ke arah tenda gitu. Mungkin di Bogor baru ya desain dengan model bangunan seperti ini. Untuk tantangannya karena dari medannya itu
kita bisa dikatakan di lereng pegunungan ya. Mungkin medannya juga termasuk yang ekstrim untuk kita jadikan sebuah bangunan. Tema awalnya dibangun memang udah mengarah ke arah Eropa ya, European. Terus memang kita juga harus menyediakan di Bogor ini kan juga tempatnya MICE ya. Jadi kita juga menyediakan beberapa meeting room. Juga kita ada restoran dua resto di sini. Juga kita ada coffee shop yang memang nanti menjual spesial kopi. Juga beberapa tempat atau taman di bawah itu buat acara gathering dan acara-acara outbound. Jadi Leweng Gledegan buat saya konsep yang memang benar-benar unik dan kayaknya harus dicoba deh. Semua orang harus kesini gitu loh. Jadi benar-benar menikmati hari-hari jam demi jam itu tidak berasa. Ini benar-benar luar biasa untuk di wilayah Bogor dan sekitarnya. Harapan saya ke depan, saya masih berharap bisa bekerja sama kembali dengan Pak Beni dan Pak Agus untuk membuat sesuatu yang memang akan menjadi sesuatu tidak dalam waktu pendek, tapi waktu yang panjang sekali. Karena akan melibatkan, desain itu nanti akan melibatkan beberapa hal yang sifatnya lebih kepada edukatif. Sehingga tempat-tempat yang kita bikin itu menjadi tempat-tempat yang sangat bermanfaat buat semua umat. Harapannya kami semua, baik kami sebagai perencana dan juga klien, pada saat Leweng Gledegan sudah berumur sekitar 5 tahun, pada waktu itu insya Allah suasana hutan yang ada di Leweng Gledegan ini akan menjadi benar-benar kita seolah-olah berkemah di hutan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam jaringan forum Desain IAI Banten hari ini. Selama bulan September ini, setiap akhir pekan, IAI Banten akan menemani sore Anda semua dengan forum desain yang bertema karya arsitek Banten. Sekarang ini kita sudah menginjak ke forum desain 9.0. Ada yang mengikutinya dari forum desain 1.0. Sedikit nostalgia, forum desain 1.0 perdana kami launching di bulan April, di bulan Mei ada forum desain 2.0, forum desain 3.0, dan seterusnya. Bagi yang terlewat, silahkan klik di YouTube IAI Banten. Untuk forum desain ke-9 kali ini, kami beri judul Glamour Camping Leweng Gledegan Eco Lodge. Acara akan dipandu oleh moderator dari pengurus IAI Banten, Bapak Bilian Purnama Oktora, selaku Wakil Ketua IAI Banten. Dan narasumber, Bapak Beni Suroso, Principal Arsitek di BI Arsitek, dan Erzan Bahsan, Project Arsitek di BI Arsitek. Sebelum memulai acara Forum Desain 9.0, saya, Puri Tursilawati, selaku MC acara, pertama-tama akan membacakan tata cara mengikuti acara ini. Pertama, silahkan sesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan pendaftaran di awal ketika mengisi form, registrasi, serta mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Kedua, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan acara selama berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Ketiga,
Mohon pantau chatbot, Zoom, atau chat live streaming YouTube Anda karena akan ada link presentasi acara yang diberikan oleh host untuk dilengkapi peserta yang hadir. Silakan mengcapture diri sebagai bentuk kehadiran acara pada Zoom atau live streaming YouTube ini dan mengupload pada isian form tersebut. Keempat, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi nomor official IAI Banten di 0821 1281 3745. Kelima, mohon jaga tata tertib selama kegiatan ini berlangsung, karena kami siarkan juga atau live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga dapat dilihat kembali di YouTube IAI Banten setelah acara berakhir. Lalu, untuk tata aturan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengajukan raise hand pada bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Untuk yang di YouTube, silakan ketik di chat live YouTube IAI Banten ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. 2. Satu peserta dipersilahkan mengajukan satu kalimat tanya, jika lebih pertanyaan tidak wajib dijawab oleh narasumber. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. 3. Peserta dapat mulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan berbicara oleh moderator atau di-unmute oleh host. Demikian tata aturan yang telah dibacakan untuk dapat dipahami bersama. Sebelum kita mulai forum desain kali ini, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak untuk berdoa sekaligus bersyukur. Berdoa bagi kondisi tanah air dari pandemik yang sedang mewabah di dunia agar lekas berlalu dan kita semua dapat beraktivitas dan beradaptasi dengan keadaan. Tidak lupa pula kita mengucap syukur atas kesempatan ini, kita dapat berkarya dari rumah, mendoakan pula para tenaga medis yang masih harus Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi sedikit gangguan teknis di kami. Oke. Perkenalkan, saya Bilian Purnama Oktora. Saya Wakil Ketua 3 dari IAI Banten. Saat ini saya bertugas sebagai moderator untuk acara Forum Desain yang ke-9 persembahan dari IAI Banten. Pertama-tama saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Zoom pada hari ini, di mana kami membahas tentang tempat atau konsep-konsep liburan, ya dari dua arsitek yang luar biasa, ciamik ini karya-karyanya, khususnya untuk glamour glamping di Leuweung Gledegan Eco Lodge oleh Bapak Benny Suroso dan Pak Erzan. Selamat datang Bapak-Bapak. Sebelum kita mulai acara ini, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Arsitek Indonesia yang ke-61. Ulang tahun untuk kita semua. Semoga kami IAI Banten, IAI Ikatan Arsitek Indonesia dapat memberikan manfaat terus, baik secara internal kami ataupun untuk negeri ini, Indonesia tercinta.
Baik, akan saya sapa langsung Pak Beni. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Beni. Apa kabar Pak Beni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Erjan, selamat sore Pak Erjan. Sore. Selamat sore. Siap, kita sudah berkumpul sore hari ini untuk membahas, menjelaskan tentang desain-desain unik dari Bapak berdua ini, khususnya untuk Leuweung Gledegan. Sebelumnya, dulu nih Pak Beni ini pertama kali terjun di arsitek itu tahun 1996 itu di PT Trimandiri di daerah Cikini. Beliau sering bergabung dalam developer properti baik di BSD, pernah juga di Sentul City, Lipo Cikarang, sehingga sudah familiar dan sudah mengerti sekali konsep-konsep memberikan yang terbaik untuk publik, arsitek publik. Yang kedua itu adalah Bapak Erjan. Beliau adalah senior saya kebenaran di satu kampus ini. Beliau adalah lulusan S1-nya di Institut Teknologi Indonesia. Beliau pernah bekerja mengawali karirnya itu di PT Duta Graha sebagai arsitek engineering, dan sampai saat ini mereka berdua adalah arsitek-arsitek yang sangat luar biasa tergabung dalam B-Arsitek. Bukan begitu ya Pak Beni, Pak Erjan? Benar sekali, Pak. Iya. Gimana Pak? Kita mulai saja Pak. Kita punya waktu mungkin sekitar 2 jam sampai jam 17.30 mungkin nanti Pak. Kita bagi 2 sesi aja Pak acara ini. Yang pertama mungkin teknisnya nanti di sesi pertama Pak Beni bisa menyampaikan. Nanti kita seling tanya jawab dulu Pak ya. Kemudian kita lanjut ke Pak Erjan. Oke Pak, kalau begitu Pak. Oke. Untuk selanjutnya silakan Pak Beni mungkin ya, atau Pak Erjan silakan untuk menyampaikan ulasan-ulasan detail baik arsitektur konsepnya sampai dengan gimana sih bisa akhirnya terbentuk Leuweung Gledegan ini. Sangat menarik Pak. Silakan Pak, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore rekan-rekan semua sejawat dan Bapak Ibu juga yang kebetulan di kesempatan ini bisa bergabung bersama kami. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kesempatannya buat IAI Banten untuk kami bisa berbagi cerita ya. Istilahnya saya di sini tidak mau mengkondisikan terlalu formal. Jadi kita cuma bercerita bahwa kami punya pengalaman, kebetulan salah satu case project kami ini yang bisa dibilang cukup unik karena glamour camping itu kan istilahnya kan sekarang lagi happening ya untuk wisata yang orang yang mencari penginapan tapi ada sensasi bercampingnya gitu loh. Betul sekali. Nah, kebetulan kami dapat amanah dari klien untuk mencoba meng-create hal tersebut, dan alhamdulillah terwujud. Sebelum masa pandemi itu, jadi istilahnya ini istilahnya takdir juga, dan alhamdulillah kesempatan kami. Jadi pada saat proses itu memang pada saat sudah selesai itu pandemi mulai ada nih. Iya, benar. Jadi Leuweung Gledegan itu di Desember 2019 mereka sempat buka. Tapi karena ada pandemi akhirnya mereka tutup sementara selama 3-4 bulan. Akhirnya di bulan Juli mereka buka lagi gitu loh. Jadi istilahnya dengan kondisi seperti ini kami semua sangat bersyukur ya. Artinya selain proyek itu bisa terrealisasi, tapi juga dari pihak klien walaupun kondisi seperti ini, tapi proyek tersebut tetap kalau di wilayah Bogor, alhamdulillah katanya sih sudah viral gitu. Iya, kemarin juga sempat pernah ini masuk salah satu ulasan di stasiun TV swasta di negeri Pak ya. Benar. Saya sempat share itu untuk ya istilahnya tempat itu istilahnya bisa bermanfaat lah buat orang-orang untuk mencari refreshing atau untuk mencari suasana baru dalam hal untuk merefreshkan dirinya gitu ya. Betul. Oke. Betul Pak. Mungkin saya coba langsung aja ya untuk berbagi ceritanya.
Jadi Leweng Geledekan itu sebetulnya proyek tematik resort gitu. Jadi sebetulnya kita membuat suatu hotel atau resort yang dengan fasilitas lengkapnya, di mana di Leweng Geledekan ini juga dipersiapkan untuk fasilitas MICE, meeting, incentive, exhibition atau conference. Nah, cuman konsep yang kita bawa, tematik resort yang kita bawa adalah sebuah resort yang bernuansa glamour camping. Untuk pembahasan pertama mungkin saya coba bisa kasih kesempatan buat Bang Erzan ya untuk menjelaskan dulu proses desainnya sama analisa studi bandingnya, Bang Erzan. Silakan. Boleh, Pak Ben. Ini saya share dulu ya, Bill. Boleh di-share, Bill? Bill? Pak Ben? Pakai saya aja, Jan. Oke. Sip. Ya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya di sore hari ini. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator maupun Pak Beni, bahwa kita ada kesempatan dalam proses perencanaan pembangunan dari tematik resort. Proses perencanaan tersebut memang alhamdulillah diamanahkan kepada kami, kepada saya dan Pak Beni. Dalam hal proses pertamanya memang kami memang melakukan sesuai seperti yang memang mungkin teman-teman sudah paham ataupun sudah sangat familiar dengan proses perencanaan arsitektur. Ya, ketika udah dapat ada keinginan dari user, ada TOR-nya, ada terms of reference-nya. Ya, kita dapat penjelasan dari user, ada pengecekan di lokasi, ataupun kita dapat suatu data lahan yang memang sudah ada disampaikan oleh user. Dari situ kita berdua memang melakukan studi, melakukan rumusan masalah. Seperti yang di sebelahnya, rumusan masalahnya dalam hal pertama kali kita tuh mendata ya kebutuhannya apa aja sih dalam lahan ini yang sudah disampaikan oleh user. Lahannya memang betulkah lahannya seperti itu, kita memang melakukan pengecekan lagi, kegiatannya nanti mau bagaimana, dan pasti biaya. Setelah itu rumusan masalah kita pasti akan melanjut ke penyusunan program. Dari penyusunan program kita melakukan studi-studi atau analisa. Selanjutnya nanti saya akan sampaikan studi-studi yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu hasil. Setelah ada perencanaan penyusunan program, kita melakukan perencanaan, kita tentukan konsep dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, setelah semuanya itu bisa juga kita beberapa kali kita memang balik lagi melakukan studi atau balik lagi menemukan kebutuhan lahan ataupun peluang. Tapi overall dari perjalanan waktu akhirnya proses tersebut memang menghasilkan suatu perencanaan ya. Kita dapat gambar desain, kita dapat gambar DED ataupun 3D image dan anggaran biayanya. Nah, proses ini memang proses yang standar yang memang arsitek-arsitek lakukan, yang arsitek jalankan, ya mungkin kenapa ya memang kita akan mendapatkan suatu hasil yang lebih baik lagi. Mungkin next Pak Denny. Nah, ini salah satunya dari proses tadi akhirnya kita mencoba melakukan suatu studi banding yang memang yang terdekat aja dulu yang ada di dekat Jakarta. Memang ada 7 tempat glamping yang di sekitaran Bogor. Memang di Bandung pun juga ada gitu. Tapi kita dapat informasi yang di dekat Bogor dulu karena memang posisi tanah kita, posisi lahan kita memang berada di Bogor, di Ciapus. Yang notabene memang sudah ada, kalau kita bisa lihat di layar, sudah ada Highland
Park itu memang di Ciapus, tapi posisinya kita berada di atasnya dari Highland. Terus memang ada di Sukabumi, beberapa adventure glamping, mereka punya bentuk seperti itu, tenda, tapi ya mirip-mirip lagi seperti Highland. Ataupun di Cisarua, agak glamping Belten juga mereka bikin tenda-tenda yang seperti rumah lah kurang lebih. Terus di Cisarua, di Batu Layang, di Cijeruk mungkin kita studi dia dibilang tenda mungkin ya bisa disebut tenda, tapi mereka memakai bahan-bahan yang natural mungkin, makanya disebut alang-alang natural camp. Cisarua pun juga ada satu lagi Forester Glamping Co. Ya memang ini benar-benar mirip tenda, tapi ya seperti itu. Lalu di Curug Nangka sendiri di Bogor pun akhirnya juga ada. Nah, tantangan kita memang saat dapat lahan di Ciapus Bogor, kita memang ingin mendapatkan suatu nuansa yang beda. Makanya tadi Pak Benny sempat menyampaikan sedikit yang memang kita pengennya yang glamping, ada glamour, tapi juga nggak bisa kita mendekati seperti Highland. Nah, studi-studi ini akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan suatu wawasan yang lebih banyak, kita mendapatkan suatu data yang lebih banyak. Maka itu proses yang tadi kita udah jelaskan di depan, ada data-data, semuanya kita kumpulkan, terus akhirnya kita mendapatkan suatu konsep dasar untuk yang bisa disampaikan ke user. Itulah tantangan pertama kita untuk menyampaikan suatu konsep dasar glamping yang seperti apa yang akan kita kita akan bentuk di dalam lahannya user tersebut. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin Pak Benny. Oke, terima kasih Bang Erzan. Selanjutnya adalah konsep overall dulu ya. Ya, konsep overall dari Leweng Gledegan. Lahannya ya. Ya, kami ingin cerita dulu istilahnya kondisi existing yang kita kemarin coba create ya. Jadi Leweng Gledegan itu sebetulnya ada di lokasi yang di bawah ini, dia sekitar 3,1 hektar. Cuman memang future development-nya akan ada rencana untuk semacam outbound area. Tapi setelah berjalannya waktu di awal itu kami hanya coba mendevelop ini dulu di tahap 1 istilahnya dari pihak klien. Jadi dari 3,1 hektar ini ada fungsi-fungsi beberapa bangunan. Kalau saya coba zoom sebentar. Salah satu utamanya adalah glamour camping. Jadi terdiri dari tenda-tenda, ada tiga tipe tenda di sini. Di mana 3 tipe tenda itu sebetulnya kami sengaja membuat suatu modular tenda. Seperti kalau ibaratnya kalau di hotel dengan bangunan permanen kan ada tipe-tipe bedroomnya. Nah, kami juga ingin mencoba untuk secara bisnis dan secara operasional itu memudahkan bagi pihak operator klien dengan modul-modul tenda ini. Jadi ibaratnya kita tidak ada variabel terlalu banyak. Dari 3 tipe tenda ini sebetulnya modul untuk besarnya itu sama semua, sekitar 3,6 meter, tapi panjangnya kita bedakan. Jadi ada yang 9,6 meter, ada yang 11,1 meter, ada yang sekitar 12,6. Jadi perbedaannya sekitar 1,5 meter per modul itu. Tujuannya apa? Berdasarkan kebutuhan dan requirement dari pihak owner untuk jumlah packs yang bisa tertampung di dalam tenda. Jadi kita bedakan. Ibaratnya kalau di hotel ada tipe apa? Standar, deluxe atau penthouse. Nah, kita juga sama. Jadi berdasarkan kapasitas. Sebetulnya dari perencanaan nanti slide berikutnya saya jelaskan. Dari perencanaan itu sebetulnya kita membedakan jumlah besaran tenda itu berdasarkan packs itu jumlah bed yang bisa masuk di dalam tenda tersebut. Nah, dari tenda-tenda ini kami berhasil atau istilahnya mengoptimalkan lahan yang ada itu dengan konsep
leweng ledakan itu sebetulnya lebih ke arah kita mau bikin suatu kawasan yang ibaratnya 5 tahun ke depan tuh insya Allah syukur-syukur bisa jadi kayak hutan gitu loh. Jadi memang kita bertenda atau bercamping di dalam hutan. Tujuan utamanya sebetulnya itu. Jadi kita membuat jumlah tenda itu selain dari hitungan bisnis dia dari pihak operator owner, tapi juga kita mencoba tidak terlalu banyakin jumlah tenda gitu loh. Jadi yang bisa kita create itu sekitar 82 modul. 82 modul dari 3 tipe tenda tersebut. Nah, tenda yang terkecil itu sebetulnya dari perencanaan kami adalah kapasitasnya sekitar 4 packs. 3 sampai 4 packs. Tapi pada kenyataannya di lapangan bisa dieksekusi sampai 5 kalau nggak salah ya Jan ya. 5 bed gitu. Dan yang tipe kedua di lapangan bisa menjadi 6 packs. Begitupun yang tenda tipe yang ketiga, yang merah ini. Dari rencana kita 5 packs bisa dieksekusi di lapangan menjadi sekitar 7 packs. Dan di fasilitas leweng ledakan ini ada beberapa fasilitas standar untuk hotel ya. Misal swimming pool dengan kita bawa konsep infinity pool, dan juga ada fasilitas restoran. Sengaja nanti kita, kenapa restoran ini ada 2, memang ada ceritanya, tapi nanti next slide kami ceritakan. Terusnya ada bangunan per 5 semacam front office-nya, ada juga fasilitas untuk office-nya pihak operator hotel, dan ada juga MICE. Di sini justru yang agak menarik buat leweng ledakan adalah kami mempunyai fasilitas MICE yang mungkin tidak dipunyai oleh hotel resort kebanyakan gitu. Karena di sini ada building MICE dengan kapasitas mungkin bisa kalau standing bisa sekitar 400 ya maksimal. Itu seolah-olah membawa konsep seperti open MICE. Jadi kita meeting di area terbuka seolah-olah, tapi tidak, pada saat hujan tidak akan kena hujan gitu. Jadi bangunannya kiri kanannya open, kiri kanan belakang open, tapi atasnya tetap tertutup. Cuman kita bikin senatural mungkin supaya merasakan sensasi meeting yang berbeda dengan kalau kita meeting di bangunan-bangunan permanen. Nah, fasilitas lainnya adalah salah satunya area parkir yang memang kondisinya kita tidak terlalu membuat area parkir terlalu besar, dan juga ada thematic creek, jadi parit kecil, di mana di sini memang nanti kita konsepkan ada semacam bedding flower, jadi bunga-bunga yang warna-warni yang mengelilingi si parit-parit ini, sepanjang parit ini sekitar, kalau nggak salah, hampir 800 meter atau hampir 1 kilo nih, meliuk-meliuknya gitu. Dan juga ada area outbound, lapangan terbuka, dan juga ada keunikan khusus karena berhubungan dengan hobinya klien untuk masalah tanam-menanam. Jadi area ini memang sengaja kita buat semacam area buah-buahan ya, perkebunan buah-buahan. Jadi di situ ada ditanamin anggur, ditanamin mangga, ditanamin manggis, dan beberapa macam yang pada saat eksekusinya mungkin kami tidak terlalu banyak terlibat karena ada dari pihak operator atau dari pihak klien langsung mengeksekusinya. Slide berikutnya ini yang tadi saya bilang masalah modul tenda. Di sini mungkin akan lebih detail bahwa kami membuat 3 tipe tenda, di mana yang tadi besaran yang pertama adalah 3,6 kali 9,6. Yang besaran kedua 3,6 kali 11, yang ketiga 3,6 kali 12. Kami sengaja membuat modular ini dengan metode tendanya seperti ini, jadi seolah-olah semacam semi panggung. Karena kami melihat keunikan kondisi lahan di sana adalah berkontur, satu, dan kami juga istilahnya punya tantangan di awal dari pihak klien
tidak boleh mendatangkan atau mengimpor tanah. Jadi kita nggak boleh mendatangkan tanah dan juga tidak boleh membuang tanah gitu loh. Jadi kita harus ya grading levelnya gimana caranya, rekayasa teknisnya harus menggunakan kondisi yang ada semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana cara. Nah, inspirasi pertama dari kami ya karena jumlah tendanya ini cukup banyak ya di area tersebut, ya kami memikirkan metode semacam panggung. Jadi artinya kita tidak akan merubah banyak atau istilahnya tidak akan cut and fill lahan di bawahnya, tapi kita hanya adjustment masalah tiang si pondasi untuk panggungnya si tenda. Jadi metodenya kira-kira seperti ini, kondisi di lapangannya. Nah ini kalau untuk 3D Axono-nya kira-kira penampakannya modul-modul tendanya seperti ini. Dan ini potongan atau sectionnya kira-kira seperti ini. Walaupun memang ini terlalu rapi ya konturnya. Jadi kondisi di lapangan ini variabel, ada yang naik turunnya, ya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang smooth gitu. Nah cuman secara prinsip konsepnya seperti ini. Begitupun jadi yang untuk kapasitas tenda, jadi kita ada yang tenda single, ada juga tenda yang double. Tenda double itu biasanya dipakai untuk kalau orang corporate gathering atau outbound perusahaan melakukan outbound perusahaannya, terusnya melakukan satu grup perusahaan besar, dia menyewa tenda-tenda. Kita tidak mempersiapkan tenda atau tidak membuat konsep tenda itu kayak tenda barak, tidak. Tapi karena kita tetap mengutamakan glamour camping, jadi istilahnya walaupun kita berkelompok dalam satu tenda, tapi kenyamanan itu tetap dapat gitu loh. Perhatikan juga. Nah, jadi artinya sebetulnya cuma penggabungan dua modul tenda. Istilahnya tengahnya kita buka aja, tengahnya kita buka. Ini kalau di lapangannya terasnya juga mungkin digabung ya, tidak ada penghalang tenda itu. Nah, di eksekusi di lapangannya juga sama seperti yang single. Dia mengikuti kontur yang ada, cuman memang mungkin beberapa sisi ada yang ininya cukup ekstrim ya, ketinggian tiang kolomnya. Karena kan bentangnya menjadi sekitar 7,2 gitu. Yang harusnya 3,6 jadi 7,2. Tapi panjangnya plus minus sama. Nah, kalau untuk konsep interior ya, kenapa kami sengaja mengkonsep seperti ini? Kami tujuannya, kita kan ingin membuat ambience di dalam tenda. Kalau kita bercamping itu kan sebisa mungkin bayangan kami di awal jangan sampai kita seolah kayak ada di kamar hotel, ada di kamar di rumah, yang dimana furniture-nya itu adalah levelnya tinggi-tinggi kan, kayak ada wardrobe, ada ada lemari, ada kaca rias atau apapun itu. Jadi kita melihat seolah-olah ada furniture yang membatasi bidang pandang kita. Jadi suasana tendanya kita sengaja bikin furniture yang levelnya rendah. Jadi ibaratnya kalau ada meja pun mungkin kita nggak akan lebih dari ketinggian 80. Dan pada kenyataannya selain masalah faktor budget efisien, jadi ada beberapa furniture memang kita tidak eksekusi, tapi kalau yang utama-utamanya ini memang kita eksekusi. Dan ini levelnya ketinggiannya hanya sekitar 50 cm. Artinya fungsi ini selain bisa jadi sebagai tempat penyimpanan, bisa juga menjadi tempat duduk tamu yang menginap di dalam tenda. Jadi suasana tendanya tetap berasa. Artinya kita mayoritas kita akan melihat surrounding kita adalah dinding-dinding atas, itu suasana tenda, kita di dalam tenda. Jadi memang sengaja kita membuat konsep furniture-nya itu tidak menutupi bidang tenda tersebut. Seperti itu. Fasilitasnya pun juga disamakan seperti kemah, Pak Ben. Oke, ya. Jadi fasilitasnya itu sebetulnya ya inilah yang namanya glamour camping. Jadi kita tidak membuat fasilitas standar orang berkemah kebanyakan. Jadi di sana tetap ada TV, ya kan? Di sana tetap ada AC. AC itu tujuannya memang kondisi saat ini kan pohon-pohon yang kami coba tanam itu kan belum besar semua. Artinya memang di jam-jam tertentu hawa panas atau matahari itu tetap berasa di dalam tenda. Jadi kami bantu coba dengan pengadaan AC. Tapi kalau untuk
masalah dingin mungkin bisa di cover dengan bahan tenda tersebut. Dan kalau masalah panas atau misalnya kayak sirkulasi, ya kita mencoba mengupayakan kuncinya adalah sirkulasi di dalam tenda itu. Tapi fasilitas lainnya yang kita sebut adalah Glamour Camping, mereka mempunyai fasilitas shower untuk mandi dan toilet closet yang terpisah, karena kami berpikiran tidak mungkin kalau orang dalam satu kelompok bisa sekitar 5 orang, misalnya ada 1 orang yang pingin ke toilet, 1 orang pingin mandi, ya tidak tercampur. Jadi memang sengaja kita pisahkan. Tujuannya itu biar fungsinya masing-masing optimal. Dan di sini juga karena kalau malam udaranya dingin, fasilitas air panasnya tetap diadakan oleh pihak klien, operator klien. Amenities pun juga tidak disiapkan akhirnya oleh operator ya Pak Din ya. Ya, itu menjadi suatu tema sendiri, artinya memang sengaja membuat lingkungan di kawasan Glamour Camping ini emang seperti, walaupun fasilitasnya berasa di kamar hotel, tapi perilaku si tamu dikondisikan seolah-olah kita memang bertenda gitu. Jadi kalau butuh sesuatu harus kemana dulu, walaupun memang semuanya disiapin oleh pihak hotelnya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat kondisi yang ada ya, artinya mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu semua bisa melihat suasana di dalamnya memang kita adalah ini tenda ini. Betul. Tapi memang sengaja kita buka dengan aplikasi material aluminium, kaca untuk istilahnya tidak terlalu ini ya. Kalau tenda semuanya berbahan tenda, kami khawatirnya takutnya karena ini kan Glamour Camping ya. Jadi jangan sampai juga terkesan terlalu kayak camping biasa gitu loh. Jadi seolah-olah nih keunikannya bahan tenda, tapi kita juga campurin dengan material-material bangunan pada umumnya. Salah satunya pintu dan jendela. Dan ini juga kita kasih roller blind untuk kalau sinar matahari panas bisa kita tutup. Nah ini kondisi yang tadi saya bilang bahwa kami membuat area antara tempat untuk shower mandi dan kloset itu kita pisahkan. Jadi masing-masing bisa berfungsi di saat yang bersamaan. Dan kita ada fasilitas wastafel juga, fasilitas AC yang tadi kami sampaikan. Nah ini uniknya bahan tenda tersebut sebetulnya istilahnya membran ya, tenda membran. Itu keunikannya dia itu seolah-olah kalau kita lihat ini kan dia kayak siluet-siluet gitu ya kalau malam. Tapi sebetulnya tidak terlihat. Jadi dia hanya efeknya seolah kayak siluet, tapi sebetulnya dia cukup solid, tidak berbayang istilahnya gitu, tidak berbayang. Dan kita juga mengakalinya dengan membuat 2 lapis ya. Jadi tendanya itu ada lapis luar, ada lapis dalam. Perbedaannya lapis luar mungkin kita pakai yang ketebalan mikron sekitar 700, kalau yang dalam bisa 500-an kalau nggak salah. Dan tenda ini keunikannya adalah dia punya kekuatan tarik versinya secara teknologi dari suppliernya itu sekitar 1.500 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau kita bersender di tenda itu, anak-anak tidak sengaja nabrak itu tenda, insya Allah tenda itu tidak akan robek gitu. Jadi memang dipersiapkan untuk tenda yang fungsinya cukup kuat dan cukup solid. Dan juga tenda ini tuh istilahnya, metode keunikannya kita tidak pakai untuk membuat ini sambungan-sambungan. Modul tenda itu kan sekitar 2 meteran, tapi dia ada sambungan-sambungan. Mungkin karena ini fotonya terlalu bagus, jadi tidak terlihat sambungannya ya. Jadi sambungan per 2 meter ini sebetulnya sistemnya bukan jahit. Itulah kekhususan tenda ini. Jadi mereka sistemnya di-press, di-laminating istilahnya. Jadi di-press, bahan itu agak melumer, di-press, ditekan, akhirnya jadi satu kesatuan. Jadi kalau memang hasilnya sesuai standar, tenda itu tidak akan, ya kayak masalah rembesan hujan atau apa, tidak akan terjadi gitu loh. Karena mereka tidak sistem jahit, jadi tidak ada pelobangan dan tidak ada jeda antara lubang-lubang jahitan.
Nah, itu tenda. Sekarang kita langsung masuk fasilitas. Di fasilitas ini mungkin karena ada hubungannya dengan engineering, silakan saya kembalikan ke Bang Erzan untuk meneruskan. Gimana? Mungkin gini, Pak Ben, mungkin dari penjelasan kita berdua, sesinya apakah memang mau ada pertanyaan, silakan. Oh ya, mungkin tadi dari moderator atau dari panitia belum menyampaikan bahwa memang apa namanya saya dan Pak Benny memang disupport oleh Lubang Gelendekan manajemen. Ya. Apa sih yang mereka support? Ya mungkin nanti ada teman-teman rekan yang insya Allah dapat, bukan beruntung ya, yang memang kita bisa sampaikan untuk menikmati Lubang Geledekan dalam masa pandemi COVID ini. Mereka udah menyiapkan dua voucher. Jadi memang silakan, mungkin apakah memang dari moderator kita selesaikan sampai tenda dulu, dari konsep sampai tenda, boleh teman-teman tanya, boleh teman-teman berdiskusi dengan kita, dengan saya dan Pak Benny. Ya nanti karena ini ada dua sesi, mungkin yang sesi pertama kita nanti akan keluarkan vouchernya bagi para penanya dari teman-teman. Mungkin gitu ya Pak Benny atau Pak Billy dari moderator apa gimana? Ya, mungkin begitu. Pak Billy? Halo, Pak Billy? Atau dari teman-teman panitia IAI? Jadi rencananya kita stop dulu masalah presentasi sampai tenda. Jadi kita tanya jawab. Silakan mungkin administrasi dari IAI Banten untuk dicoba mulai. Atau rekan-rekan boleh juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya dari awal. Kita punya slide, kita ada proses proses untuk perencanaan, terus ada proses untuk mencari data, mencari beberapa kompetitor, terus tadi proses untuk memberikan konsep lahannya oleh Pak Benny, ataupun sampai ke tenda tadi untuk dari material, proses pembuatan tenda, sampai ambience nyampe. Mungkin silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, boleh didiskusikan langsung. Mungkin kita lanjut ke dalam ini proses perencanaan bangunan penunjangnya. Salah satunya yang kita lihat dalam satu slide ini adalah restonya. Resto tadi Pak Benny sudah sampaikan bahwa di dalam lahannya memang akhirnya dalam pembangunan dipisah A dan B. Padahal perencanaan kita bisa lihat, kita sebagai perencana inginnya adalah berdampingan dan memang menjadi suatu yang keunikan dari lahan Lubang Geledekan sendiri. Tapi ya walau alam seperti Pak Benny bilang tadi, kita memang diamanatkan oleh pemilik lahan, oleh user, jangan mengeluarkan tanah ataupun menambahkan tanah. Dari resto yang kita coba rencanakan dengan kapasitas satu resto itu kurang lebih ada sekitar 10 sampai 100, ada yang 50 juga aja. Betul, ada yang 100, ada yang 50. Ya. Jadi memang yang utama itu memang yang sekitar 50 orang, 50 sampai 60 orang, dan yang satu lagi 100 mungkin nanti buat penunjangnya. Masuk aja ya. Oke, yuk. Nah, resto tersebut memang akhirnya yang bisa kita sampaikan cukup
bisa menjual ataupun menarik dari pengunjung yang kapasitas sekitar 50-60 orang. Jadi kita bikin seperti gambar di bawah ini, restonya resto semi terbuka lah ya. Akhirnya kalau kita lihat di perencanaan di 3D, kita inginnya sebagai perencana dinding sisi situnya, sisi depan kita inginnya ada satu material yang tertutup ataupun material perforated. Jadi antara tertutup ke perforated, ya kita pinginnya ada suatu ambience angin atau udara yang masuk, tapi qadarullah memang yang sudah terbangun memang akhirnya menjadi kaca. Tapi kaca-kaca aluminium tersebut dengan modul-modul yang diciptakan, yang kita desain, ya akhirnya memang menyampaikan ataupun menggambarkan suasana sekitarnya. Kalau dari foto ini memang foto yang di bawah, foto yang memang sudah terjadi, dan kalau kita lihat ke arah depannya memang itulah posisi, nanti kita akan lanjut ke MICE yang 400 orang. Jadi orang yang berada di resto 50-60 orang ini memang punya kelebihan view yang cukup baik dalam posisi kalau kita makan. Jadi posisinya kita di dalam resto ini bisa melihat surrounding dari lahan yang diberikan LJE. Posisinya memang nih cukup di atas dari beberapa bangunan-bangunan yang ada di set plan-nya LJE. Kalau kita duduk di restoran ini kita bisa melihat sisi samping itu ada infinity pool, dan infinity pool itu pun juga bisa melihat turun ke bawah posisi-posisi tenda yang kita bangun. Dan kalaupun agak sedikit melihat ke kiri seorang, kita jika cuaca bagus kita bisa melihat gunung Salak ya. Salak. Jadi posisi resto 60 orang ini memang cukup ideal, cukup paling tinggi, dan kita desain terbuka. Strukturnya pun juga struktur sederhana kurang lebih. Jadi kita pakai portal beton dan atapnya kita pakai baja. Plafonnya kita bikin expose dengan triplek, kita melami dengan keinginan suasana lebih warm gitu kan ya. Terus di tengah kita bikin suatu skylight yang memang kalau malam di situ pun pagi dapat cahaya matahari, malam ada kita mainkan lampu, jadi memang ada yang bisa kita lihat, ataupun kalau seperti kekinian ya kita bisa instagramable di posisi tersebut gitu. Nah, resto ini ada terbagi dua, yang kurang lebih hampir 100 orang kita akhirnya posisikan agak geser ke atas. Jadi memang nanti dia kondisinya penghubungnya dengan satu lahan pedestrian path. Menyediakan menservis dari para tamu-tamu yang hadir di situ. Mungkin resto seperti ini, jadi emang kondisinya resto kita ini totally ya mungkin bisa hampir 200 orang dengan ada yang di outdoornya ya kurang lebih, tapi kita bagi dua, yang 60 sampai 100, yang di luar mungkin yang dining outdoor ya kurang lebih 10-10an meja. Nah mungkin kita lanjut Pak Beni ke slide selanjutnya. Pak Beni, Pak Erzan, maaf. Boleh. Ternyata sang moderator Pak Billy sedang ada kendala teknis. Oh iya, betul. Untuk sementara saya ambil alih. Siap. Mengenai tadi ada door prize dari pihak Ruang Geledekan. Ya, benar. Ya.
bagaimana jika nanti Pak Beni atau Pak Erzan yang memilih pemenangnya dengan cara pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang baik, menurut Anda bagaimana seperti itu? Ya, jadi gini, tadi saya coba ini aja persingkat. Tadi kan sebelum sesi masuk ke Resto, kita mau coba buka sesi tanya jawab karena kita alhamdulillah di Lowong Geledekan memberikan kami itu untuk kasih 2 voucher. Jadi sesi tanya jawabnya kita bagi 2 juga gitu loh. Oh baik, ada 2 voucher gitu? Ya, ada 2 voucher. Oh baik. Ini link untuk pertanyaan sudah dibuka. Silakan rekan-rekan dari yang masuk di Zoom ataupun di YouTube silakan untuk bertanya kepada Pak Erzan atau Pak Beni. Boleh. Nanti akan dipilih pertanyaan yang terbaik menurut pembicara. Silakan lanjutkan dulu Pak Erzan. Mungkin ini ada pertanyaan Pak Macing kalau saya lihat dari Zoom room chat dari Ibu Rita. Terima kasih sebelumnya Bu Rita bahwa karya beliau bilang cukup bagus. Terus ada penyelesaian rumah konsep kita dengan panggung. Memang panggung bukan memang cocok dalam artian kita seperti di awal kita dititipkan oleh klien, kita tidak boleh membuang tanah ataupun mendatangkan tanah. Terus pertanyaannya adalah bagaimana pendekatan budaya setempat. Memang kalau dibilang budaya, iya, pertanyaan dari budaya. Asmita Sari, silakan. Budaya setempatnya ini memang masih lokal ya, dalam artian kemarin sempat pendekatan budayanya kita masih dalam sisi sosial gitu, dalam artian sosial ekonominya itu kita coba bantu beberapa penduduk, beberapa penjual makanan-makanan yang memang bisa kita akomodir di dalam lahan Lowong Geledekan. Akan tetapi sempat kita coba, di awal-awal dari pembukaan sempat manajemen itu mencoba mengundang mereka dan untuk hadir untuk bisa menjual ya seperti bakso aci. Mereka awal-awal boleh jualan keliling muter di sekeliling tenda, dijadwalin oleh manajemen jam 4 mereka boleh keliling, mereka boleh jualan pakai kentongannya. Jadi memang kentongannya penjual itu jadi suatu hal yang unik bagi para penikmat hotel. Mereka terkaget-kaget, ada apa nih kentongan-kentongan, ternyata jadi para penjual itu tidak memisahkan diri dengan lingkungan gitu ya. Iya, para penjual itu boleh masuk. Akan tetapi Acing ataupun Bu Rita semakin kesini ada beberapa masukan dari pengunjung bahwa memang manajemen harus sedikit strict karena dagangan-dagangan yang mereka masuk harus mereka sertifikat dulu, mereka lihat dulu. Hanya kontrol secara kualitas, jangan sampai pengunjung itu ya terjadi hal-hal yang diinginkan benar. Gitu ya.